Waduh, puasa Senin Kemisnya rajin. Iya. Saya harus lebih rajin. Iya boleh, ya bukan saya harus lebih rajin. Gimana caranya saya bisa seperti itu? Jadi kesannya tidak ada nafsu, jadi dia Oh, menyesuaikan. kalau misal saya harus lebih itu masih ada nafsu di Iya dalamnya. pasti ada nafsu, dia ingin mengalahkan, nggak boleh. Iya, oh dia sholatnya maghribnya 3 rakaat, saya 5 rakaat. Gitu. Ya benar. Benar lah paling tidak gitu. Jadi memang iri dengki itu nggak boleh, karena iri itu bisa menjadikan macam-macam nanti. Jadi umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mensi TV, terima kasih. Hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT untuk bersama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk kembali ke jalan ilahi. Insya Allah. Bersama saya Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu, inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Ustadz, iya. melihat ibu-ibu semangat, senang ya, kita ikut semangat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, senang ya. Yang masih punya utang jadi lupa kalau di sini ya. Yang ketawa paling kenceng lah ke sini. Iya. Hari ini banyak sekali yang hadir, yang hijau ini datang dari mana? Majalengka. Alhamdulillah. Yang merah yang berem dari mana? Serang. Yang biru? Sumedang tuh tahunya ya Ustaz ya Allah. Menggelitik. Menggelitik. Yang kuning belakang dari mana? Sumedang juga, bedanya emang biru apa mungkin ini tahu jeletot, itu tahu goreng mungkin ya. Yang ini yang pink dari mana? Bogor. Roti unyilnya ya. Sehat ibu semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yaudah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar sangat menarik. Tentang iri dengki. Ketika ada tetangga kita beli kulkas 1 pintu, kita beli 2 pintu. Ketika tetangga kita beli mobil kendaraan roda 2, kita beli kendaraan roda 3. Bajai. Ngiri, yang lain sukses harus lebih sukses lagi. Yang tetangga kita punya istri 2, kita 3. Tidak seperti itu ya Ustaz ya? Enggak. Tapi itu tidak akan ada habis-habisnya Ustaz ya. Iri dengki itu katanya juga dicintai oleh setan jadinya. Iya, betul Ustaz? Insyaallah Silakan. betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tema kita bagus sekali, bahaya orang yang dengki dan iri hati. Seperti yang Mas Irfan tadi cerita, bahwasanya istilahnya orang itu kalau melihat orang sedih dia senang, tapi melihat orang senang dia benci, dia sedih, dia benci dia benci. Ya, itulah orang yang sering iri dengki itu seperti itu. Jadi tidak boleh, ya kita harus belajar bahwa kalau kita melihat orang susah ya kita merasa susah. Atau kita melihat orang senang, senangnya dilihat dulu. Kalau senangnya hanya cuma harta ya kita tetap mendoakan mudah-mudahan dia senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala dari hartanya tersebut. Jadi doa itu akan lebih baik daripada kita itu punya keinginan yang melebihi keinginan kita normal ya. Normal biasa aja sebenarnya. Nah, kalau yang lebih bagus itu iri dalam bentuk ibadah. Jadi kok dia bisa seperti itu, aku kok nggak bisa. Dia bisa rajin sujud pada Allah Ta'ala, dia rajin untuk begini, tholabil ilmi, kemudian dia itu iri di situ boleh. Boleh itu justru ya? Boleh. Waduh, puasa Senin Kemisnya rajin. Iya. Saya harus lebih rajin. Iya boleh, ya bukan saya harus lebih rajin. Gimana caranya saya bisa seperti itu? Jadi kesannya tidak ada nafsu, jadi dia Oh, menyesuaikan. kalau misal saya harus lebih itu masih ada nafsu di dalamnya. Iya pasti ada nafsu, dia ingin mengalahkan, nggak boleh. Iya, oh dia sholatnya maghribnya 3 rakaat, saya 5 rakaat. Gitu. Iya benar. Benar lah paling tidak gitu. Jadi memang iri dengki itu nggak boleh, karena iri itu bisa menjadikan macam-macam nanti. Jadi umpamanya, iya itu sama. Umpamanya kita menceritakan masalah ini nih, kita ngaji nih ya. Yang kita bahas itu ya biasa, akidah, fikih ada, hadis ada, ya walaupun tidak
kayak saudara-saudara kita yang lain panjang, enggak, kita semuanya diisi semua. Ya. Kemudian yang kita mencoba menyelesaikan persoalan hidup manusia, mencoba menyelesaikan apa sih yang kurang. Umpamanya mohon maaf sekali kalau memang istilahnya kesehatan itu biasanya dimiliki oleh orang barat, ya. Ya. Nah, kemudian gimana caranya kita sendiri itu sebagai seorang muslim itu bisa memiliki cara kesehatan tersebut. Walaupun ilmu orang barat itu sebenarnya sah-sah aja karena dia terjadi berarti atas izin Allah kan. Ya betul, itu pun sebetulnya kan diaku-aku juga sama orang barat sebetulnya dulunya Di zaman awalnya kejayaan Islam, orang bisa Islam ya juga, betul ada ilmu-ilmu pengetahuan Betul, tentang ya. medis itu Betul. ada. Nah, kita cari yang ilmu yang memang ada dalam Quran. Quran aja. Pasti Quran itu menyelesaikan. Nah, secara kesehatan memang betul di Quran itu sudah dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan kesehatan kita sebenarnya. Cuma tidak gamblang. Nah, inilah yang kita berikan di sini. Kemudian kalau kita berikan, ya yang di sono ya jangan iri, jangan dengki. Mamanya kita bilang ini mamanya sakit, kakinya sakit karena dia sebenarnya biasanya merasa mampu tanpa dibantu oleh orang lain. Dan dia sakit pasti. Nah itu akhlak, itu perilaku yang kita sebenarnya lihat tidak boleh. perspektif dari sisi lain yaitu dari akhlaknya Dari dulu akhlaknya seperti dulu. apa. Iya. Kemudian apa? Dia kena tumor otak. Oh dia berpikir penuh dengan emosi, kemudian ada kemarahan. Nah, tapi diem. Nah, Sesuai itu dengan tumor otak. keilmuan yang Ustaz tahu. Sesuai dengan penelitian yang saya teliti beneran betul, gitu. betul, Jadi betul. memang itu semuanya alhamdulillah memang terjadi. Nah dari sinilah kemudian ada istilahnya doa untuk bagaimana menyelesaikan masalah itu. Doa aja pada Allah Ta'ala, ya, mohon ampun. Karena memang kalau memang penyakit itu muncul dari persoalan dosanya, kemudian kalau gimana dosanya diampuni, ya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Taubat istilahnya, kemudian jangan dilakukan lagi. Nah, kalau ilmu itu kita berikan di sini, ya orang lain jangan iri. Ini ilmu baru yang belum pernah ada. Bukan kita yang pinter Sebetulnya ya. itu sudah ada tapi jarang orang bahas. Iya, sebenarnya itu dalam Quran ada, sejak Rasul itu ada. Tapi memang kali yang diizinkan oleh Allah Ta'ala kali di acara siraman kolbu ini kali ya. Nah, disinilah kita jangan iri kemudian merasa itu sok pinter itu ustadznya. Bukan, saya teliti sejak dulu. Sejak saya kuliah itu saya teliti penyakit itu. Iya. Jadi Dengan saling ayat menghargai Quran. penanganan yang mana dengan cara apa, Iya. kita dengan cara ini, Iya. alhamdulillah kita tuntunannya juga dengan tuntunan Islam nggak ada yang aneh. Umpamanya kita menampilkan orang yang kena sihir, ya kita tangani secara Islam bagaimana nanganinya kan gitu ya. Memohon ampunnya gimana? Ya mohon ampun kepada Allah. Kita itu punya Allah. Sihir itu juga ilmunya Allah. Ya kita minta pada Allah Ta'ala. Jangan momennya itu ngarang-ngarang aja tuh karena begini. Nggak usah marah, santai aja. Dengerin, kemudian telaah. Benar apa enggak? Gitu aja selesai ya. Kalau memang dengerin, ditelaah, kemudian berpikir, oh iya ya dasarnya ada di ayat ini. Oh iya dasarnya ada di sisi. Sudah itu saudara kita, saudara semua. Jangan menjelek-jelekan, momennya saya dibilang jelek di momennya Facebook. Momennya ada orang seperti itu, ya ada aja ya. disenyumin aja. Disenyumin aja. Dia tidak tahu kalau dia melakukan fitnah. Fitnah itu nanti dia akan menjadikan dosa jariah yang terus menyebar. Dia akan nanti di akhirat akan merasakan sendiri. Akhirnya pada waktu itu di dunia dia tidak syiar, tetapi dia syiar fitnah. Nah itu harus diketahui. Kalau dia masih sombong, silahkan nanti tunggu di akhirat. Betul, dan itu urusannya dengan penyakit hati. Dia itu penyakit hati itu. Ustadz kita akan kembali sesaat lagi ya dengan membuka satu demi satu insya Allah permasalahan yang ada. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Pemirsa Mensi TV, terima kasih masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Tadi saya baru menyebutkan nama daerahnya tapi belum menyebutkan Majelis Taklimnya, betul ya Bu ya? Nih, orang Serang mana orang Serang? Wah, Serang yang merah ini datang dari Al-Amilin, betul Ibu? Betul. Orang Sumedang mana Sumedang? Biru dan kuning ini dari Al-Hidayah, betul Bu? Saya doakan mendapatkan hidayah ya Bu, amin. Untuk membawa oleh-oleh, nggak ada yang bercanda Bu, bercanda bohong-bohong. Ada juga dari Majalengka, Asakina. Ibu dari Majalengka katanya jam 5 sore. Nyampe sini jam 11, jam 12-an.
Dari jam 12 sampai jam 5 ngapain aja? Oh tidur. Alhamdulillah. Jadi tapi belum mandi dong. Berarti jangan ada yang ngantuk karena udah tidur ya. Oke.